FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten ND mulai menerapkan pengawasan pajak berbasis digital melalui pemasangan MPOS di sejumlah rumah makan. Kebijakan ini disebut sebagai langkah menuju transparansi dan modernisasi pengelolaan pajak daerah. Tapi di sisi lain pendengar, muncul pula berbagai pertanyaan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait mekanisme, dampak hingga kesiapan penerapannya di lapangan. Pagi ini kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND, ada Bapak Mauritius Max Jufriseko SEMSI. Selamat pagi Pak Max. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Max apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak, selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi juga bagi para pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Pak Max. Amin. Pemerintah Kabupaten ND ini mulai meluncurkan MPOS nih di sejumlah rumah makan. Mengapa pemerintah daerah merasa perlu menerapkan sistem ini sekarang, Pak? Oh ya, mesin MPOS ini adalah mesin kasir digital ini, yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan secara digital dan terhubung dengan sistem aplikasi yang ada di Bapenda dalam rangka mempermudah pengawasan pajak daerah. Kalau ditanya mengapa pemerintah daerah merasa perlu menerapkan sistem ini sekarang, bisa saya katakan sudah saatnya. Pemerintah memang perlu menyiapkan sistem yang ada, yang pada dasarnya itu selain mempermudah pemerintah, tentunya juga alat ini bisa mempermudah wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya, khususnya kewajiban perpajakan kepada pemerintah secara lebih mudah, otomatis dan tentunya real time. Nah, alat ini juga mendukung transaksi non-tunai, sehingga memang sesuai dengan arahan pemerintah, terutama melalui Bank Indonesia, yang terus mendorong masyarakat agar bertransaksi secara non-tunai atau cashless, begitu Pak. Oke, Bapak, mengapa sektor rumah makan kemudian dipilih sebagai tahap awal pengawasan pajak daerah berbasis digital dibanding sektor usaha lain, Pak? Oh ya, untuk pengawasan berbasis digital ini, rumah makan ini sebenarnya bukan yang pertama Pak, untuk yang Kabupaten ND. Ada beberapa pajak daerah yang sistem pengawasan, pelaporan, dan bahkan pembayarannya itu sudah berbasis digital. Nah, di Kabupaten ND memang potensi pajak dari sektor jasa makanan dan minuman itu kita lihat cukup tinggi, seiring dengan perkembangan usaha kuliner yang cukup pesat ini. Sehingga cukup memberikan kontribusi terhadap PAD kita. Saya pikir dengan pemasangan alat ini, pemerintah itu ingin memastikan kemudahan bagi wajib pajak rumah makan atau restoran ini untuk melaporkan kewajibannya secara transparan, real time, dan juga tentunya tepat jumlah. Seperti itu Pak. Nah, sebelum adanya mesin MPOS ini Pak, bagaimana proses pelaporan pajak rumah makan dilakukan selama ini? Oh ya, pajak PBJT makan minum ini sistemnya self assessment. Artinya rumah makan yang punya kewenangan untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Nah, selama ini sesuai pengamatan kami di lapangan, memang sebagian besarnya itu menghitung, melaporkan, dan membayarkan secara manual. Itu berdasarkan jumlah omset yang diterima. Kalau kita gunakan cara-cara konvensional, itu tentunya rawan kebocoran. Sementara kalau menggunakan alat ini, wajib pajak lebih mudah dalam menghitung, melaporkan, dan juga membayar. Tentunya laporan menjadi lebih transparan, real time, dan tepat jumlah yang saya sampaikan tadi. Begitu Pak. Nah, Bapak, kami penasaran sebenarnya dalam sistem lama tadi yang Bapak sampaikan, apa kekurangannya dan bagaimana prosesnya. Sebenarnya bagian mana yang paling sulit diawasi oleh Bapenda sendiri, Pak? Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa sistem lama itu masih menggunakan cara-cara manual atau konvensional, sehingga ya bisa saya katakan itu sangat rawan kebocoran. Kita tidak melihat hanya dari sisi wajib pajak saja, tapi kita juga bisa melihat dari pihak Bapenda. Artinya jika menggunakan cara-cara konvensional tadi, seperti laporan manual, atau bayar pajak manual, atau bahkan ada beberapa wajib pajak yang menitipkan uangnya di petugas Bapenda. Nah, itu sangat sulit diawasi oleh Bapenda.
sehingga itu juga ya rawan kebocoran. Seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya Empos ini bekerja, Bapak, dalam mencatat transaksi usaha dan menghubungkannya dengan sistem pengawasan pajak daerah yang ada di Bapenda sendiri? Ya, kalau untuk alat Empos ini, alat yang kami sediakan untuk para pengusaha itu antara lain satu buah tablet itu berisi menu makanan rumah makan, satu kotak kasir dan juga satu printer thermal itu disertai aplikasi, Pak. Nah, jadi kalau misalnya pelanggan memesan makanan yang ada dalam menu itu dan membayar, maka besaran pajak akan terbaca pada aplikasi Bapenda. Karena memang sudah terintegrasi. Ya, mudah sekali sebenarnya. Nah, sementara printer thermal itu akan mengeluarkan nota pembelian. Nah, yang kita harapkan itu bahwa pelanggan atau konsumen pastikan untuk mendapatkan nota pembelian tersebut. Oke. Iya. Nah, Bapak, sejauh mana data transaksi tadi yang masuk melalui Empos ini dapat diakses oleh Bapenda, Pak? Oh ya, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa sistem Empos ini sudah terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Bapenda. Sehingga apabila ada transaksi pembelian pada rumah makan, ya tentunya besaran pajak itu dengan sendiri bisa dilihat oleh Bapenda. Oke. Iya. Nah, adakah perubahan paling besar yang mungkin ingin dicapai pemerintah daerah sendiri melalui penerapan sistem pengawasan digital ini, Pak? Iya, kalau terkait alat ini memang pemerintah menginginkan perubahan ini. Pemerintah ingin mendorong penerapan sistem pemungutan serta pengawasan pajak ini untuk lebih transparan, akuntabel dan juga berbasis teknologi lah. Yang tentunya akan meningkatkan kontribusi pajak makan minum ini terhadap PED kita, Kabupaten Ende. Oke. Nah, Bapak, kita tahu kalau masyarakat Ende ini kan setiap ada kebijakan baru selalu ada pro kontra nih, Pak. Nah, terkait dengan Empos sendiri, sejumlah pelaku usaha khawatir penerapan Empos ini akan menambah beban usaha dan bisa dibilang memperlambat pelayanan, Pak. Nah, bagaimana Bapenda menjawab kekhawatiran ini, Pak? Oh ya, kalau soal ini memang dari diskusi-diskusi kita memang mereka mengkhawatirkan hal ini. Kalau menurut saya mungkin ini kekhawatiran yang belum terbukti ini, Pak. Karena memang kita baru mulai jalankan ini. Saya yakin sekali dengan pemakaian alat ini banyak hal yang akan menjadi mudah ini. Karena memang alat ini disediakan untuk mempermudah kita, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, ada pula anggapan, Pak, bahwa pengawasan digital bisa mendorong kenaikan harga makanan di rumah makan, Pak. Apakah kekhawatiran ini beralasan, Pak? Atau memang hanya asal tebak? Oh iya, ya. Terkait ini, sebenarnya hal yang ditakutkan oleh pengusaha itu ada terjadi kenaikan harga makanan. Nah, itu sebenarnya lebih kepada pengenaan pajak PBJT makan minum itu. Tapi memang pajak ini diwajibkan oleh undang-undang nih, bahwa yang menjadi wajib pajak itu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan. Dalam hal ini kita bisa sebut rumah makan atau restoran itu. Sementara yang menjadi subjek pajaknya itu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman ya. Dalam hal ini pelanggan atau konsumen. Tentunya akan berpengaruh terhadap harga makanan dan minuman karena memang harga itu sudah di-include dengan pajak yang memang harus dibayar oleh pelanggan. Dan pihak yang mengusahakan rumah makan memang mereka bertugas untuk memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah maksud saya melalui Bapenda. Seperti itu, Pak. Nah, Bapak, masyarakat juga ini punya kekhawatiran yang bisa dibilang berlebihan karena kadang-kadang takut data-datanya dipakai untuk keperluan yang tidak perlu, Pak. Nah, bagaimana Bapenda sendiri menjamin data transaksi pelaku usaha tetap aman dan tidak digunakan di luar kepentingan pengawasan pajak? Oh ya, kalau dari sistem aplikasi atau sistem ini yang ditampilkan di Bapenda itu cuma besaran pajak. Itu yang menjadi kewenangan Bapenda. Tidak ada akses menuju data pengusaha. Di samping itu memang ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang melindungi data warga termasuk pengusaha rumah makan ini. Saya pikir kami juga tidak berani untuk melanggar undang-undang tersebut. Para pengusaha tidak perlu takut sebenarnya. Karena memang kami tidak punya akses ke sana. Termasuk juga pihak vendor, mereka tidak punya akses juga sebenarnya. Seperti itu. Nah, Bapak, jika terjadi gangguan jaringan atau error pada sistem saat transaksi berlangsung, siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana penanganannya, Pak? Oh ya, untuk alat ini itu uptime servernya 99,99% itu online.
Sementara dari sisi aplikasi sudah kita siapkan untuk mode offline-nya, Pak. Oke. Bisa tampung data itu maksimal sekitar 3 hari. Ya, kalau terkait penanganan kendala, itu kita juga punya vendor yang bertanggung jawab yang tentunya bekerja sama dengan Bapenda. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya soal itu. Oke. Nah, dalam proses sosialisasi sejauh ini, Bapak, penolakan atau keberatan apa yang paling banyak disampaikan oleh pelaku usaha sendiri? Iya, terkait alat ini ya kami sudah cukup intens untuk mensosialisasikan, juga mengedukasi terkait kemudahan dan juga keuntungan jika para pengusaha menggunakan alat ini. Beberapa kali memang kami lakukan pertemuan dengan para pelaku usaha. Ya. Hal yang paling ditakutkan oleh pengusaha itu ya yang kita bilang bahwa data usaha mereka takut diketahui oleh Bapenda maupun pihak vendor yang menyiapkan alat ini. Tapi sudah kami sampaikan bahwa alat ini murni dikendalikan oleh pengusaha sendiri. Sementara yang terintegrasi dengan Bapenda itu cuma besaran pajak yang masuk. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa akses menuju data pengusaha itu tidak ada, seperti itu. Oke. Nah, Bapak, ada juga bola liar di masyarakat yang beranggapan kok rumah makan ini ditindak, rumah makan ini tidak. Nah, rumah makan seperti apa yang sebenarnya menjadi prioritas penerapan MPOS pada tahap awal ini, Pak? Oh, ya. Iya, kalau untuk prioritas, kami memilih beberapa rumah makan atau restoran besar yang ramai dikunjungi konsumen atau pelanggan. Nah, untuk penetapan ini juga kami sudah bicarakan atau diskusikan dengan Asosiasi Pengusaha Rumah Makan di Kabupaten Ende. Itu asosiasi yang mewadahi rumah makan di Kabupaten Ende. Juga kami berdiskusi dengan Ketua PHRI Kabupaten Ende. Oke. Namun untuk kedepannya sesuai arahan Bupati dan Bapak Wakil Bupati bahwa pemerintah akan mengusahakan pengadaan tambahan alat ini. Oke. Agar ya bisa dipasang pada semua rumah makan atau restoran yang ada di Ende. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, Bapak, apakah ke depan pengawasan pajak berbasis digital ini juga akan diterapkan pada sektor usaha lain di Kabupaten Ende, Pak? Iya, tentunya iya. Kita menuju ke sana semua. Pengawasan pajak juga pemungutan, itu kita menuju ke basis digital. Sesuai harapan Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwa pemerintah harus menyiapkan fasilitas agar mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk penggunaan teknologi ini selain mempermudah pengawasan bagi Bapenda, juga sebenarnya untuk mempermudah wajib pajak. Kemudahan dalam pelaporan, karena semua transaksi memang terekam secara digital. Pencatatan secara otomatis, tentunya juga dengan banyak kemudahan dan keuntungan lainnya. Nah, untuk kedepannya itu pengawasan pajak berbasis digital juga akan diterapkan pada sektor usaha lainnya di Kabupaten Ende. Kita sudah punya rencana untuk pajak hotel, juga pajak air tanah, seperti itu. Oke, Bapak, terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, di tengah upaya digitalisasi pajak daerah, bagaimana pemerintah daerah bisa meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan mereka ini benar-benar kembali untuk pembangunan daerah? Silakan, Bapak. Oh iya, baik. Ini sudah tentu ya, bahwa uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu pastinya akan dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan juga mungkin pelayanan publik. Ada kebijakan earmarking yang dijalankan pemerintah, artinya kebijakan pengalokasian penerimaan tertentu untuk membiayai kegiatan atau program tertentu pula. Saya ambil contoh hasil dari penerimaan pajak listrik misalnya, itu untuk membiayai penerangan jalan, atau penerimaan pajak makanan dan minuman ini, itu untuk membiayai pembenahan dan penataan pasar, atau penerimaan pajak kendaraan, untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan dan sebagainya, Pak. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang kalau masyarakat mau ini mau itu ya silakan bayar pajak dulu begitu ya, Pak? Iya, pajak juga saya bisa katakan ini wajib nih, Pak. Iya, benar. Memang seperti itu ya, termasuk dana pembangunan untuk kabupaten ya. Pajak ini berasal dari pajak maksud saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama RRI pagi ini, Bapak. Semoga baik, terima kasih juga. Oke, semoga banyak masyarakat kita semakin patuh dengan pembayaran pajak sendiri, Bapak. Siap, terima kasih. Baik, selamat siang Pak, selamat beraktivitas. Selamat siang.
Nah, baik, pendengar, dari dialog kita pagi ini kita memahami bahwa penerapan mesin M-Pos bukan semata soal pengawasan pajak tetapi juga bagian dari upaya untuk membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan adaptif juga di era digital. Di sisi lain, tentunya kesiapan sistem perlindungan data hingga kenyamanan pelaku usaha menjadi hal penting yang perlu dijaga, sekali lagi menjadi hal penting yang perlu dijaga bersama, maksud kami, agar kebijakan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena pada akhirnya pajak daerah yang dikelola dengan baik diharapkan dapat kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat Kabupaten ND. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.